bagaimana cara melafazkan minimal dan beberapa tradisi. Like this. Bagaimana dibacanya? Ini Christian Dior. Christian Dior. Hah? Jean Champs-Élysées. Jean P-nya nggak dibaca ya? PS PS nggak baca. tidak dibaca. Jean Champs-Élysées. Champs-Élysées. Oke, tamu saya kali ini gue yang ngincer, gue bilang sama Fajar, DM dia. I want him. Ya, saya mau dia di studio. Hari ini kita akan belajar bahasa Perancis. Karena kita tahu banget, hidup kita dipenuhi oleh brand-brand Perancis ya. Fashion, mobil, orang. Perancis ada di mana, tapi banyak sekali yang salah dalam melafazkannya. Saya undang cowok Perancis. Mathias, welcome buat Mathias. Bonjour, Monsieur Elbi. Selamat datang, bahasa Perancisnya apa? Bienvenue. 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 Dan Bienvenue. bahasa Perancis itu banyak ya. Banyak dan dalam kan? Ya, harus dalam. Ya, Giroud, ya. Giraud, Perrier, Jean-Pierre Papin. Jean-Pierre Papin. Saya orang Palembang, nya banyak. No, I'm from Palembang. Oke, We dari call Palembang. lemari is lemari. Oh, lemari. Jadi lemari. lebih gampang untuk Lebih belajar gampang bahasa ya. Prancis. Cuman betul apa enggak aja. Oke. Terima kasih Mathias sudah hadir di studio. Merci beaucoup. Terima kasih banyak. Merci beaucoup. sudah diundang. Terima kasih. Udah berapa lama di Indonesia? Kalau di Indonesia sudah 3 tahun lebih. 3 tahun lebih. Jadi awalnya pertama kali di Indonesia saya mahasiswa pertukaran Oke. di UGM. UGM. Jadi S1 di Prancis tahun ketiga saya ke UGM selama 1 tahun. 1 tahun. Habis itu magang di Jakarta beberapa bulan di Bolloré, mungkin tahu. Bolloré. Bolloré Logistik. Oke. Perusahaan logistik Prancis. Prancis. Habis itu pulang ke Prancis, kerja sedikit, S2 dan balik lagi 2019 Ke Indonesia. ke Indonesia. You love Indonesian so much ya? I love it. No. I love it. Karena makannya ya? Makanannya, pemandangannya, orangnya, memang banyak hal-hal yang bikin saya mencintai Indonesia juga. Ceweknya orang mana? Indonesia atau Prancis? Belum ada. Makan apa aja? Gado-gado saya dengar suka ya? Gado-gado, apalagi biasanya di Jogja kan? Gudeg. Gado-gado, gudeg, gado-gado, sayur, pecel majon suka juga. Pecel majon, Pecel lodeh. majon, lodeh, enak itu, enak. Mathias tahu kenapa nama gudeg dari mana? That's a good question. You know, kenapa dinamain gudeg? Belum pernah Salah tahu. satu versi, dan saya yakinin betul. Jadi ada bule, orang bule, saya nggak tahu orang mana ya, mungkin Oke. dari Amerika, nikah dengan orang Jawa, Oke, dimasakkan itu, yang dari nangka ya, dari Nangka benar. nangka, dan kemudian the expression of the husband, komentar husbandnya setelah makan itu, good day, ya. Oke. Enak dek gitu. Sejak Good day. itulah namanya menjadi gudeg. Oke, Ya. interesting. Ya, you can Interesting. check in the Wikipedia. Oke, nanti Ya. saja. Tapi orang Jogja sendiri nggak banyak tahu kalau gudeg itu berasal dari good day gitu. Tapi memang enak juga ya. Oh iya, Enak. enak lah. Kalau di Jogja makannya murah-murah ya. Murah-murah, Ya. enak-enak, semua Enak-enak. segar. Di pinggir Prancis semuanya jalan. mahal ya. Makanannya lebih mahal di Prancis. Dan nggak bisa menikmati makanan di pinggir jalan Ya. misalnya, seperti di sini. Nggak ada lah. Teh botol nggak ada di sana juga. Teh botol nggak ada. Bensin enceran nggak ada. Bensin eceran nggak ada. Makanan di pinggir jalan biasanya nggak ada. Jajan pasar nggak ada. Jajan Ya. ya nggak ada. Gorengan-gorengan nggak ada. Apa ya ekuivalennya mungkin ya biasanya nggak ada. Biasanya kalau Prancis lebih ke makanan kebab. Kebab itu pun bukan dari Perancis ya. Ya. Itu dari Walaupun Aljazair, Turki. Aljazair, benar. Ya. Diimpor. Terus apalagi crepes. Crepes. Itu Crepes, enak ya. dari daerah saya, Bretagne. Crepes. Oke. Enak itu. Apalagi French fries. French Les fries. frites. Bahasa Prancisnya frites. Fritz. Kalau di orang luar nyebutnya French French fries. fries. Tahu Mathias bagaimana French fries tercipta namanya? French fries is not from French ya. Jadi French fries itu bukan dari Prancis. Bukan. Itu Aslinya ditemukannya di Brussels. Di Brussels, exactement. Brussels. Jadi waktu zaman perang mereka French itu artinya diiris tipis-tipis. Benar. Ya di French gitu. Di French. Jadi digoreng, Digoreng. agak crispy dan people love it. Benar. Namanya Benar French sekali. fries. French fries. Bukan berasal dari Prancis. Tapi dari Belgia. Dari Belgia. Enak. Banyak sekali ya. Dan French toast pun
ternyata bukan dari Prancis ya? Bukan juga, dari Amerika kan? Amerika. Jadi zaman New York, dulu, ya. benar, ada orang namanya Paul French. Paul French. Paul French ya? Paul French. Ya. Dan waktu itu dia bikin toast kan? Mhm. Dan dari dia ceritanya mulai famous dan sampai sekarang namanya French toast. Padahal bukan Padahal dari Prancis. Dibuatnya di New York. Di New Tahu York. French toast ya, roti biasanya dicelupin ke dalam telur Telur sama gula sama madu. tepung. Benar. Sama benar madu. sekali. Dan itulah French toast. French. Bukan berasal dari Prancis. Yang asli Prancis cuman French kiss. French kiss. Benar sekali. Itu apa sih bedanya French kiss dengan kiss yang lain? Wah, You do it very ceritanya, quick? Huh? You do it very quick or mouth to mouth? Mouth to mouth. Mouth to Tapi lebih menikmati sama sambil romantis. Wow. Itu namanya French kiss. Saya berkali-kali ke Paris. It's very romantic city. Very romantic. Ya. Kemana ke Paris? Kemana-mana aja. Di mana-mana aja. Paris, saya pernah juga ke Cannes, ke Nice, Cannes, ke Nice, Versailles. Versailles. Semoga pronunciation saya nggak salah ya. Benar semua. Ya, Sudah lancar. jadi pernah itu mau ke Provence tapi nggak jadi. Saya kan pernah syuting 2 minggu lebih, Matias, waktu Di Paris. saya bintang film Eiffel, I'm in Love. Betul, Eiffel ya. Eiffel, benar. Eiffel. Jadi Eiffel. bukan Eiffel. Eiffel, benar. Tuh. Eiffel. Tuh ya. Yang museum itu Louvre. Le Louvre. Le Louvre. Tapi itunya Louvre kan? Louvre. Ya bukan Louvre. Bukan Louvre. Louvre. Ya, di situ lukisan Mona Lisa. Lukisan Mona Lisa ada lebih dari 300-an 300.000 koleksi. koleksi. Ya, Luar biasa. patung-patung Michelangelo, ya semua ada di situ. Jadi kalau Anda ke Louvre satu hari, kalau mau melihat seluruh koleksinya, it will take you more than a week. Saya pikir ya, seminggu nggak kelar. Benar. Ya? Jadi kalau misalnya lewat cuma 10 detik aja di depan semua lukisan yang ditampil misalnya 30.000 aja, 10%, perlu lebih dari 4 hari. Untuk di situ? Untuk 10 detik aja. Jadi Louvre. luar biasa ya. Orang datang ke Paris, nyebutnya Paris ya? Paris, benar. Paris, bukan Paris. S-nya tidak dibaca. S itu tidak bahasa Prancis tidak baca. Jadi Paris. Paris. Paris itu orang datang cuma 2 tujuan. Satu ke Louvre untuk melihat Mona Lisa dan satunya lagi apa? Eiffel. Eiffel. Padahal kayaknya tempat yang paling dikunjungi di Prancis adalah Disneyland dulu. Disneyland ya. Disneyland. I don't think it's now ya. Iya. Karena we call it Euro Disney. Euro Disney. Euro Disney di Paris itu adalah Disneyland terkecil di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Benar. Jadi kecuali orang belum pernah ya atau kepengen melihat. Benar. Dan orang Eropa, trust me, orang Eropa tidak terlalu suka theme park. Yang suka theme park itu adalah orang-orang Amerika. Benar. Jadi kalau ke sana ya siap-siap kecewa aja, tapi kalau mau merasakan experience bagaimana Disney ada di Paris, ya just go. Just go. Orang lebih banyak apa Val de Rouge? Val de Reims. Yang belanja itu loh, yang factory outlet. Val de Rouge, Val de Reims. Val de Reims. The outlet. Outlet, yang factory outlet. Factory outlet. It's very close to Disney. Oh, La Vallée kan? Dia ada name Val de Rouge. Benar. Ya. Oh, Val d'Europe, benar. Val d'Europe ya. Val d'Europe. Ketahuan Matias nggak suka belanja. Apa? Nggak terlalu suka shopping ya. Shopping ya, kalau di Paris bukan shopping untuk ketemu teman biasanya. Tapi kalau Anda penggemar LV, how do you pronounce? Louis Vuitton. Louis Vuitton, bukan Louis Vuitton. Louis Vuitton. Ya. Apalagi Louis Vuitton. Ya. Louis Vuitton itu ular tau nggak? Pakai P seperti bahasa Sunda ya. Yeah. Vuitton ya. Vuitton. Jadi Louis Vuitton. Benar. Ya, kalau Anda membeli LV di Prancis, Anda dapat mungkin kekurangan harga ya, diskon, mungkin bukan diskon lah, harganya 30% lebih murah. 20-30%. 20-30%. Benar. Dan apalagi bisa dapat tax refund. Tax refund karena tinggal di luar negeri. Karena tinggal di luar negeri. Tapi kalau di Paris, Anda boleh banyak duit ya untuk membeli LV, satu paspor cuma jatahnya 2. Benar. Ya, satu paspor jatahnya 2. Anda nggak boleh borong tuh. Dan jangan pernah bawa barang-barang palsu ke Prancis. Ya, banyak kontrol ya.
banyak kontrol dan itu diperingatin kalau sekali kita ketahuan bahwa barang palsu KW ya di Prancis, kita akan kena denda ya berapa puluh ribu euro dan ada hukuman penjara. Ya, jadi untuk Anda jangan pernah, udah gak usah bawa yang KW-KW lah. Ya, brand Indonesia juga cukup banyak. Ya, sekarang profesi apa? Sekarang jadi awalnya pulang ke Indonesia untuk kerja. Jadi dulu magang di perusahaan startup di sini sebagai manager country selama 1 tahun. Tapi habis itu mulai sedikit bosan kan di dunia kantor. Jadi sudah dapat ilmu, tapi setiap hari di kantor, apalagi ada COVID pas itu, agak bosan. Jadi saya mau lebih fokus di dunia modeling dan untuk juga bagi ilmu tentang bahasa Prancis. Dan Matias punya konten ya di Instagram, at least namanya Cowok Prancis. Cowok Prancis, benar. Subscribe, follow, tonton, lucu banget. Ya bagaimana, dan tapi lucu, sangat entertaining. Matias mengajarkan kita ya tentang bagaimana cara melafazkan minimal dan beberapa tradisi. Ya, like this. Bagaimana dibacanya? Ini Christian Dior. Christian Dior. Christian Dior. Bukan Christian Dior. Tapi itu Amerika. Ya, Christian Dior. Christian Dior. Wow, ini lagi top nih. Di mana-mana mau beli Dior itu barangnya tidak ada. How about this? Versailles. Versailles. Lihat S-nya tidak dibaca. Versailles. Versailles ini adalah istana Raja Perancis yang ada di kota Versailles. Benar. Itu terkenal karena Louis XIV. Louis XIV tinggal di sini ya, dan wah keren banget, ini disebut juga istana kaca. Tapi Matias, sorry ya, dulu orang Perancis jorok banget ya. Jarang mandi. Dulu ya. Apalagi zaman raja kan? Zaman raja, jarang mandi ya. Jarang mandi. Mereka mandi sekali sebulan. Benar. Dan klise itu masih bawa sampai zaman sekarang kan? Biasanya kalau saya ke luar negeri, oh benar nggak orang Perancis jarang mandi? Jarang mandi. Kamu mandi berapa kali sehari? Setengah lah. Jangan-jangan dia sama juga deh. 2-3 kali. 2-3 kali sehari? Kalau bisa ya. Kalau tergantung ya, kalau ada aktivitas, berolahraga atau... Ya. Oke, jadi orang Prancis itu dulu itu jarang mandi. Malah istana Versailles dulu mereka buang kotoran, pipis itu di mana-mana. Betul ya? Betul sekali. Iya, jadi jangan dibayangin orang Prancis kayak apa. Makanya mereka menciptakan parfum. Biar nggak bau. Benar, biar tidak bau. Biar nggak bau. Biar nggak bau. Dari zaman dulu. Oke, dari zaman dulu. Ini udah kaget. Merek mobil. Kalau kita nyebutnya Citroen. Citroen ya. Di sini Citroen. N, nggak pakai G ya? Enggak. Citroen, benar. Saya orang Palembang, nyebut Citroen. Pasti bisa. Citroen. Ini mungkin bisa ya. Marseille. Ini salah satu kota di Prancis. Prancis Selatan. Iya. Olympique de Marseille. Mati gua. Olympique Marseille. De Marseille. Du Marseille. De itu mereka bacanya du ya. De. Olympique du Marseille. Kalau nggak salah Karim Benzema berasal dari Marseille. Dari Lyon. Oh, dari Lyon. Ada lagi Olympique Lyon. Olympique Lyonnais. Lyonnais namanya. Nyebutnya Lyonnais. Bukan Lyon. Tapi ditulis Lyonnais juga. Oh, yang Lyon, yang Lyon? Lyon, benar. Lyon. Tapi kalau Olympique Lyonnais. Pernah menjadi juara Ligue 1. Ligue 1 itu Liga 1 Prancis. Liga 1 Prancis. Makanan. Yang favorit ini. Ya. Croissant. Kita nyebutnya sini croissant. Salah lo. Maka nyebutnya croissant aja udah cukup lah. Croissant. Tapi udah pernah coba belum? Di bakery di sini nyebut croissant, orang mengerti. Ya, ada yang ngerti, ada yang enggak. Croissant. Dan sejarahnya mungkin Matias juga ingat.
Jadi ini dibuatnya di Austria ya pertama kali. Dari Austria, benar. Dari Austria, waktu itu perang, mereka diserbu oleh Ottoman, jadi bentuknya memang bulan sabit. Croissant itu artinya bulan sabit. Benar. Bahasa Inggrisnya crescent. Sebenarnya ini ejekan ya Matias ya. Ini mockery, ejekan orang Eropa begitu tidak sukanya karena dijajah oleh Turki, mereka membuat makanan berbentuk bulan sabit, lambang negara Turki, lambang Islam. Benar. Jadi mereka cuma bilang, nih lambang lu gua makan. Ottoman ya, benar. Ottoman. Benar sekali. Croissant. Zaman dulu. Oke. Sorry, ini susah banget. Banyak yang salah. Renault? Renault, parfait. Perfect. Bukan Renault. 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 Jadi AU dibaca O dalam bahasa Prancis. Dibaca O. O. Renault. Dan di sini L dengan T itu nggak dibaca. Nggak dibaca. Renault. Renault. L sama T-nya nggak dibaca. Ini mah gampang ya. Evian. 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 Mineralnya mereka Evian. Benar. Satu lagi apa? Perrier. Perrier. Nah itu tolong diminum dulu silakan. Terima kasih. Ini nama seorang seniman. Renoir. Renoir. Oh. Hervé Renoir. 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 Ini nama Renoir. pelukis Prancis. Nama pelukis Prancis. Satu kalau Delacroix. 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 Delacroix tulisannya. Oh, dibaca gitu ya di Ya sini. kalau di sini ya tulisannya Delacroix. Croix. Ya. Delacroix. Delacroix. Croix. Jadi OI dibaca OA. 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 Oh iya. Benar. Reservoir. Réservoir. Reservoir. Réservoir. Dubois, is it? Dubois. Richard Dubois. Dubois. Benar. Yang itu ya. Yang apa nama jam? Dubois. 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 Nah, pelatih Prancis Didier Deschamps. Didier Deschamps. 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 Jadi di sini P dan S tidak dibaca. Jadi Didier Deschamps. Didier Deschamps. Benar. Didier ya. Didier. Didier Drogba. Didier Drogba, Didier Deschamps. Apalagi ya? Didier Lockwood. Didier Lockwood. You know him? Pemain biola. Jazz. Biola. Yeah. Oke. Lee Ritenoir. Is it? Ritenoir? Ritenoir. 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 Ini brand lagi. Chanel. Chanel. Bukan channel. Chanel. Chanel. Cha- Shin. Chanel. Chanel. Jadi untuk cara bacanya CA seperti SH dalam bahasa Indonesia. Ya. Chanel. 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 Très bien. Jangan mampu beli tapi bacanya salah. Ini banyak salah. Banyak orang bacanya Longchamp, padahal mestinya Longchamp. Longchamp. Benar. Longchamp. Longchamp. This is French, right? French, Bukan Amerika. French brand. Longchamp. Longchamp. Aduh. Ini tebak. Lenvang. Lanvin. Agak O ya, Longvang. Lanvin. Lanvin. Longvang. Lanvin. Kalau kita Lanvin, ada Lanvin nggak? Lanvin. Longvang. Lanvin. Benar. Jadi Benar ada pemain sekali. Prancis namanya Papin, bacanya Papang. Jean-Pierre Papang. Jean-Pierre Papin. Jean itu Jean. Jean. Oh, di sini baca Jean. Ya. Jean. Jean-Pierre Papin dulu sih. Jean. Jean-Pierre Papin. Ya. Dulu Jean-Pierre Papin. Bapak Olimpiade, who is the father of Olympic. Kalau nggak salah Pierre de Coubertin. Pierre Coubertin bacanya apa? Coubertin. Courbetin. Ya, Coubertin. Pierre de Coubertin. Courbetin. Padahal saya tuh suka banget ya dengar orang Prancis ngomong itu so sexy, very romantic. Very romantic. Iya. Kenapa menurut Bapak very romantic bahasa Iya, Prancis? dengar suara itu. Walaupun- Banyak sengaunya ya, banyak suaranya, makanannya ya, keindahannya itu ini. Tapi apa Matias tahu ya, kemarin dari Forbes ada penelitian negara paling indah di dunia itu adalah Indonesia. Adalah Indonesia. Nomor 2 Selandia 2022. Baru, nomor 3 Venezuela. Benar. Bukan Benar Prancis. sekali. Bukan Prancis. Iya. Ya, karena di Indonesia banyak hal yang orang pengen tahu juga tentang Ya. budaya, Oke. pemandangannya luar biasa. Banyak pulau, jadi banyak suku-suku juga dari satu daerah ke daerah yang lain. Banyak hal yang pengen tahu juga, misalnya saya selama 3 tahun di sini, Ya.
Mungkin cuma 5%, 10%. Saya pengen visit, pengen belajar juga tentang budaya di sini. Ya, kita punya 17.000 pulau ya. Kita punya berapa? Mungkin hampir 800 ethnic group. Ethnic group. Beda-beda bahasa, Luar biasa, makanannya iya. Di Prancis tuh bahasanya juga macam-macam ya? Juga lebih di zaman dulu, tapi sekarang masih ada bahasa Bretagne dari daerah saya. Tapi cuma orang tua biasanya yang bisa sedikit kata-kata. Terus di daerah selatan ada Basque Country. Suku Basque. Suku Basque. Ya. Dan di sana mereka masih pakai bahasa Basque. Bukan hanya di Prancis, tapi bagian Spanyol juga. Ya. Jadi mereka pakai bahasa Basque itu. Dan beda dari bahasa Prancis. Lebih mirip bahasa Spanyol. Spanyol ya. Kan peralihan memang perbatasan ya? Perbatasan, benar. Perbatasan. Ya. Dulu ada beberapa pemain bola berasal dari bahasa, saya lupa tuh, backnya Prancis. Ada Vicente Lizarazu. Vicente bacanya. Vicente. Yang lucu Vincent. Vincent tuh bacanya Vincent. Vincent, Vincent Desta, Pindes. Lu kalau lupa cuma orangnya Vincent. Benar. Vincent. Vincent. Jadi Vincent. Vicente Lizarazu. Banyak ya? Lagi? Vicente Lizarazu. Matias suka bola ya? Suka, zaman dulu main juga. Main di Lorient. Sampai umur 15, 16. Oke. Terus ada cedera di bahu. Dan sebetulnya saya goalkeeper sebelumnya. Oh ya? Goalkeeper. Saya juga kiper. Oh ya? Itu kiper yang itu Hugo Lloris ya bacanya. Hugo Lloris. H itu di bahasa Prancis lebur. Benar. Hugo Lloris. Hugo Lloris, double L dibacanya Y. Benar. Ya, Hugo Lloris, bukan Hugo Lloris. Benar. Dan namanya ini karena dia ada turunan dari Spanyol juga. Jadi ada double L seperti bahasa Spanyol. Ya. Seperti bahasa Spanyol. The best goalkeeper of French, Fabien Barthez. Favorit saya. Big goalkeeper. Wow, good. Splendid. Dan dia splendid player. Ya, splendid player. Apalagi dia pernah bermain untuk Manchester United. Ya, benar sekali. Fabien Barthez, si botak. Jean Zelize. P-nya nggak dibaca ya? PS tidak dibaca. Jean Zelize. Champs-Élysées. Jadi inilah sebenarnya tujuan utama orang ke Prancis. Bukan untuk Eiffel dan Mona Lisa lagi. Orang ke Paris itu adalah belanja. Belanja. Ya, orang belanja, shopping. Anda datang ke sini, sepanjang jalannya adalah butik-butik. Just name it. Benar. Berapa kilo ya? 2 atau 3 kilo? Lebih. Ya, dimulai dari Arc de Triomphe. Benar. Sampai ya panjang sekali. Panjang sekali, kiri kanan. Mewah semua. Mewah semua. Matias suka shopping? Suka sih, tapi tidak jarang juga. What is your favorite brand? My favorite brand kalau di Prancis? Yeah. Favorite brand? Pierre Cardin bagus sih. Pierre Cardin. Kini Pierre Cardin rasanya. Pierre Cardin. Ini kan merek tua banget ya Matias? Merek tua. Tapi dari zaman dulu ada juga nenek saya sudah ada beberapa piece kan. Jadi ini namanya Pierre Cardin Matias. Pierre Cardin. Oke, saya masih ada beberapa. Sorry. Ini yang orang paling banyak salah. Louis Vuitton. S-nya tidak dibaca. Benar. Louis Vuitton. Ya, Louis Vuitton. Di belakangnya ada G ya. Benar. Louis Vuitton. LV. Lebih gampang LV. Tadi Eiffel kita udah bahas. Eiffel. La Tour Eiffel. Naik Eiffel. Ini sebenarnya menara televisi. Eiffel itu menara televisi. Iya, ya, benar. Tower televisi. Ya, dulu dibikin pada saat ada World Trade ya, ada World Expo. World Trade Expo di kota Paris. Benar sekali. Zaman kapan itu? Abad 19 kayaknya. Iya. 19. Eiffel itu nama penciptanya, namanya Gustave Eiffel. Yang bikin arsitektur ya? Arsitekturnya. Tetapi yang bikin struktur itu kalau nggak salah, yang juga bikin
Liberty ya. Liberty, benar. Auguste Bertoldi. Auguste Bertoldi. Auguste Bertoldi. Auguste Bertoldi. Jean, pakai Jean. Jean. Jean Auguste Bertoldi. Jean Auguste. Jadi menara Liberty, patung Liberty di New York itu adalah persembahan dari masyarakat Perancis. Benar. Sebagai hadiah kemerdekaan Amerika. Amerika zaman Ya. dulu. Jadi Benar itulah. sekali. Jadi yang buat adalah Bertoldi. Dan modelnya adalah, kalau nggak salah modelnya adalah The Mother of Bertoldi ya. The Mother of Bertoldi. The Mother ya Bertoldi. The Dan Mother Anda of boleh percaya atau tidak, saya pernah menyaksikan di kota Paris ada juga patung atau menara Liberty. Liberty juga. Walaupun lebih kecil ya, betul ya? Benar. Jadi lebih kecil. Jadi menara Liberty ada juga di Prancis. Jadi seperti saudara kan mereka. Saudara ya, kembar ya. Benar, kembar. Oke. Nah, ini tadi kita baca Louvre. 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 Ada lagi Museum. museum yang saya paling suka, Musée d'Orsay. Musée d'Orsay. Musée d'Orsay. Bagus sekali itu. Bagus sekali. Jadi kalau Anda pencinta lukisan, ya kalau di Louvre Anda bisa macam-macam. Ingat film ada Lupang, ada film terakhir. Lupang. Suka juga ya. Ya, saya nonton film Lupang tentang pencurian lukisan. Pencurian lukisan. Ya, benar. tapi saya lebih suka karena museumnya lebih kecil, namanya Musée d'Orsay. Musée d'Orsay. Lebih kecil tapi pelukisan bagus juga. Bagus sekali. Kalau Anda pencinta Van Gogh, Renoir, Monet, Claude Monet. kemudian Rodin. Auguste Rodin. Auguste atau Auguste Rodin. Rodin. Anda tahu, pernah lihat patung The Thinker? Ada patung yang mikir gini, that's the thinker ya. Itu The Thinker ya. The Thinker yang mikir gitu. Itu Benar. karya Rodin. Auguste Rodin. Anda pikir, wah karyanya hebat, mungkin kalau dijual triliunan, ya karyanya, tetapi dia mati dalam keadaan sangat memprihatinkan. Dia mati kedinginan, ya. Dia mati miskin sekali. Zaman itu Auguste Rodin. Ya, zaman Rodin. itu ya Ya. susah buat dia. Van Gogh pun tidak bahagia hidupnya. Dia bunuh diri ya. Susah. Van Gogh dulu pernah melukis di Montmartre. Di Montmartre. Ya. Bagian di Paris juga kan? Paris juga. Jadi Anda kalau ke Paris yang suka lukisan, Anda ke sana. Karena itu adalah kayak kampung artis. Kampung artis dan agak di atas kan? Di atas Jadi gitu. pemandangannya Paris semua. Iya, ada tangga ya. Tangga juga. Oh iya, Matias, orang ke Paris satu lagi nggak tahu apa. Penggemarnya Jim Morrison. Jim Morrison. Jim Morrison, penyanyi The Doors, his legend, itu dimakamkan di kota Paris. Di Père Lachaise, no? Iya. Père iya. Lachaise. Saya ke sana kemarin nggak ketemu. Oh, nggak ketemu? Nggak ketemu, karena apa? Kadang-kadang pusaranya ya, nisannya dicuri. Oh, oke. Ya. Jadi ada itu kuburan ya. Kuburan yang ya. besar. Tapi kadang-kadang kita famous. nggak tahu di mana gitu. Ya, So biasanya big. nggak. Dan ininya pusara nisannya Indonesian ya. Nisan, The Grave itu kadang-kadang hilang, dicuri gitu karena oleh penggemarnya dia. Benar. Ini Jim dia Morrison. nih, salah satu merek yang sangat sombong. Hermes. Hermes. Jadi Ya. hanya biasanya tidak dibaca. tidak dibaca. Orang Prancis manggil saya Elmi, Elmi. not Helmi. Pak Elmi. Can I go to the hotel? Mereka tidak menyebutnya hotel, tapi hotel. Hotel. Hospital. Hospital tuh, hospital. Hospital. Hotel. Home. Om. Laki-laki. Home ya. Tulisannya home. Iya. Tapi dibaca seperti Om Indonesia ya. Om Indonesia. Om Matias. Om Elmi. Kalau cewek nyebutnya apa sih? Madame. Kalau muasil? Mademoiselle. Itu apa? Mademoiselle lebih perempuan muda lah biasanya. Yang belum nikah misalnya. Miss, Mademoiselle. Ya? Miss. Oh. Kalau monsieur? Monsieur, Mister. Atau Bapak. Monsieur. Itu Monsieur. Yang paling tinggi. Yang paling tinggi. Monsieur. Mister. Nih. L'Occitane. Ini yang saya bilang, saya pernah mau ke Provence ya. Provence. Jadi di situ benar. Bunga-bunga ya, lavender. Lavande. Jadi semuanya ungu-ungu. Ungu gitu. Dan benar. itu yang dijadikan apa? L'Occitane. Benar. Ini di provinsi Provence itu ya? Provence. L'Occitane, benar. Di Perancis Selatan. Saya satu saat harus ke sini. Nah, ini dia nih. Paris, bukan Paris. Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. PSG ya. PSG. Paris Saint-Germain.
Kalau YSL? YSL Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent. Jadi bukan Yves ya? Yves Saint Laurent. Ya, Yves Saint Laurent. Yves Saint Juga Laurent. merek Prancis. Eau de toilette. Jadi EAU juga dibaca O. Seperti AU kan? Eau de toilette. D dibaca du. De. Matias bisa membedakan apa beda eau de toilette sama eau de parfum? Eau de toilette jadi biasanya ada percentage alkohol kan yang bedain. Jadi ada 3, ada eau de toilette, eau de cologne, dan eau de parfum. Ada 3. Okay. Dan biasanya beda apa? Beda percentage alkohol. Berapa persen alkohol yang masuk. Ini yang paling ringan. Ini yang paling ringan ya. Di atas ini eau de cologne. Di atasnya eau de cologne dan eau de parfum. Tapi kalau kita eau de cologne, cologne itu orang Indonesia nyebutnya kolonyet. Cologne. Kolonyet. Kolonyet itu Cologne itu adalah nama kota di Jerman namanya Köln. Benar, Köln. Saya dengar memang berasalnya dari situ ya. Eau de Cologne. Eau de Cologne. Maka dulu ada namanya 4711, 4711. Benar. Eau de Cologne. Eau de Cologne. Itu antara parfum dan eau de toilette. Eau de toilette. Benar. Jadi ada 3 singkatan. Banyak sekali pelajaran kita hari ini bersama cowok Perancis. Nih, Notre-Dame. Notre-Dame. Katedral kan? Kemarin itu terbakar. Terbakar 2018 ya. Ya. Dan masih renovasi ya. siap 2024. Notre-Dame itu gereja di Paris. Di Paris. Luar biasa. Benar, luar biasa, sudah abad-abad sudah di sana. Tahu arsiteknya? You know the architect? Arsiteknya namanya dipakai oleh seorang pesulap Indonesia yang menjadi top banget. Lupa Corbusier. namanya. Corbusier. Jadi Deddy Corbusier itu diambil, namanya kan Deddy Cahyadi tuh. Oh, oke. Deddy Cahyadi. Karena Deddy Cahyadi itu kayak nama bangunan, nama toko bangunan gitu. Akhirnya dia ganti nama panggung Deddy Corbusier. Deddy Corbusier. Itu adalah arsitek dari Notre Dame. Nah, ini Peugeot. Marka Peugeot. Peugeot. Bukan Peugeot. Orang Indonesia banyak nyebutnya Peugeot. Benar. Aduh, saya udah agak lumayan ya bahasa Prancisnya. Jean-Paul Gaultier. Jean-Paul Gaultier. Benar. Jadi, Jean-Paul Gaultier. Benar. AU dibaca O, Gaultier. Gaultier. Kalau itu Jean-Paul Belmondo? Jean-Paul Belmondo. French artist. Jean, bukan Jean. Jean ya. Jean. Jean-Pierre Papin. Bal pusing kalau Bal. Perrier adalah brand sparkling water. Perrier. Evian. Perrier. Apa banyak lagi? sih. Volvic. Eau de source. Tapi yang terkenal ini ya Perrier. Perrier terkenal. Iklannya ada singa gitu. Ya, yang hijau ya. Hijau gitu. Hijau semua. Oke, that's Perrier. Louis ya. Louis, ini raja berapa? Raja Louis Raja 14 ya. Louis XIV. Jadi 14. Benar. Louis XIV. Jarang mandi nih. Cara mandi. Dan cerita dia banyak sekali nih. Benar. Banyak sekali. Ya, oke. Jean-Claude Monet ya? Monet. Benar. Pelukis. Ini Monet. Bukan Monet ya, apalagi monyet. Monyet. Monet. Jean-Paul Monet. Nah, ini stadion di kota Paris. Jadi di Paris ada 2 stadion. Ada Stade de France untuk Stade de France. timnas Prancis. Ya. Dan ada Parc des Princes. Parc des Princes. Kalau itu satu lagi Stade de France. Stade de France. Très bien. Ini kemarin dipakai di Piala Dunia untuk di Prancis ya? Ini ya, benar. Ya. Stade de France biasanya kalau Piala Dunia ya. Pas dunia. Piala Dunia Stade de France. Jadi biasanya untuk timnas Prancis dan di sini untuk PSG. Paris Saint-Germain. Iya. Paris Saint-Germain. Oke. Gérard Depardieu. Ini aktor Prancis hebat. Famous juga. You like him?
I like him. He has very characteristic Yes. personage. Ya. Good actors, very famous. Sure. Lagi, ya, bagus, Okay. bagus. Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, top actress as well. Bom sex. Bomb sex, bomb sex. Tapi top actress beberapa tahun. Banyak sih, banyak aktor Prancis. Kalau bola, Olivier Giroud. Jadi kalau bola ada Olivier Giroud. Olivier Giroud. Olivier Giroud. Giroud itu loh. Olivier, Giroud. striker ya. Morgan Olivier Giroud. Schneiderlin. Morgan Schneiderlin. 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 Très bien. Pernah main Morgan. di MU. Di MU. Patrick Evra. Patrice Evra. Patrice Evra. Ada Dugarry juga. Dugari zaman dulu. Oke. Dugarry. Ada Nicolas Anelka biasa Nicolas Anelka. Nicola. Nicola. Oh, S-nya Jadi tidak S-nya dibaca. tidak dibaca. Djorkaeff. Yuri Djorkaeff. Yuri Djorkaeff. Michel Platini. Michel Platini. Not Michael. Bukan Michael. Michel Platini. Kamu favoritnya siapa? Hah? Matias, pemain Prancis yang suka Pemain apa? Prancis? Zinedine Zidane? Zidane memang top ya, luar biasa. Zidane zaman dulu, sekarang saya suka Benzema? Griezmann. Antoine. Antoine Griezmann. Not Griezmann. Bukan Griezmann. Dan bukan Antoine ya. Oh, Antoine. Marie Antoinette. Marie Antoinette. Marie Antoinette. The Queen ya? The Queen. Dia Marie Antoinette itu. Oh iya. The Queen. Saya keliru dengan Joan d'Arc. Oh, Jeanne d'Arc. Pahlawan Prancis. Zaman dulu. Jeanne d'Arc. Oke. Kalau nama Perdana Menteri sekarang, Presiden Prancis? Sekarang? Iya. Emmanuel Macron. Benar. Emmanuel Macron. Kayak nama makanan macaron. Ya. Macaron tapi disingkat jadi Macron. Macron. Film Macron. itu Ratatouille. Apa? Ratatouille. Yang chefnya Benar. dari tikus-tikus itu. Dari tikus itu. Jadi Ratatouille ada juga salah satu makanan di Prancis. Biasanya campuran sayur-sayuran sama saus tomat. Enak. Nanti Prancis enak-enak. dikirim ya. Keju Prancis itu apa sih asli, Matias? Keju, jadi ada banyak keju di Prancis. Ya, Ada lebih dari 1.300 kan. Jadi tergantung daerah. 1.300? Benar. Oh ya? Gender keju. Jadi tergantung daerahnya, tergantung binatangnya juga. Ada dari domba ya, ada yang dari sapi, kambing ya. ada dari kambing, Ya. ada dari banyak-banyak. Dan biasanya dicampur juga. Jadi hampir semua daerah punya keju sendiri. Yang paling terkenal? Ada beberapa sih, ada Emmental. Dari mana tuh? Emmental dari, kalau daerah saya kurang tahu sih. Tapi Emmental, le Brie, le Reblochon dari Reblochon. Mungkin sudah pernah coba? Belum? Jangan udah, tapi saya nggak tahu namanya apa. Oh, sudah pernah coba keju? Udah ingat gak nama keju yang sudah pernah coba? Banyaknya keju-keju dari Italia sama dari Belanda yang kita mozzarella. tahu. Ya. Yang mozzarella yang gitu-gitu tuh. Benar. Jadi di Prancis juga ada banyak-banyak keju. Saya suka makanan Prancis. Saya mendadak lupa namanya, yang berasal dari hati angsa yang itu apa namanya? Dari hati angsa, liver, angsa. Ghost liver. Mendadak lupa saya. Le foie gras. Foie gras. Itu katanya angsanya itu disiksa makan sehingga hatinya. Apalagi zaman bengkak. sekarang kan, Ya. karena Christmas mau datang kan. Iya. Benar. Tapi enak banget itu. Suka ya? Foie gras. Terusnya foie gras ya. Foie gras. Foie gras. Gras artinya angsa? Gras. Gras artinya oily. 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 Oh. Foie gras.
Karena fat betul ya. Iya, fat betul. Banyak betul lemak. sekali. Benar. Tapi that's my favorite. You like it ya? Dicampurin dengan apa? Dikasih roti. Dikasih roti toast. Roti yang terus di-grill dikasih itu. ada apa? Strawberry Benar. jam sedikit. Seperti cemilan ya. Sudah cemilan. Mahalnya minta ampun. Mahal sekali. Mahal sekali. Kaviar. Kaviar, another one yang terbatas, mahal juga dari telur dari ikan Sturgeon. kan? Dari sturgeon. Ikannya ikan sturgeon. Jadi bukan ikan sturgeon. salmon. Benar. Sebenarnya sturgeon itu adalah ikan purba. Ikan yang from ancient history. Masih hidup. Itu satu kaleng itu bisa 1 jutaan kali ya? Oh, mahal. Mahal sekali. Belum pernah cek harga di sini, tapi mahal. Mahal sekali. Mahal sekali. Tapi orang-orang kaya taruh itu ya. Taruh di pocket. Dan pakai makan gini untuk menunjukkan kekayaannya. Rasanya Sama salmon, sama roti kan. I don't like. Kaviar nggak suka ya? Hah? Nggak suka. Kaviar enggak lah. Nggak. Cukup foie gras aja. Gimana? I love you, je t'aime, je t'aime. I love you, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Gitu ya. Wah, itu very romantic. Je t'aime. Very romantic. Very romantic. Je t'aime passionnément, Passionnément. passionnément, passionately, à la folie, À la folie. like 100% à la folie. Hmm. Ada beberapa kata seperti ini. Oke, semoga konten saya kali ini membuat kita, ya, Prancis itu adalah lambang dari apa ya? Aristokrat, ya Zed? Aristokrat. Aristokrat. Jadi saya berapa kali ke Paris, saya belajar banyak hal bagaimana menghargai orang. How to appreciate people. Bagaimana menghargai chef. Di Prancis, dia udah masakin untuk kita, jangan pernah coba-coba, bisa minta saus tomat nggak? Ya, atau boleh dibungkus dibawa pulang nggak? Chefnya keluar loh, what's wrong? Bagi mereka itu adalah satu apa ya, penghinaan atau Benar, apa ya. benar sekali. Ya, dan orang Indonesia kan kalau di luar negeri mereka pesan tidak dihabisin. Tidak bisa dibungkus juga. Tidak bisa dibungkus. Dan di Benar. Paris itu bisa jadi persoalan. Saya Bisa. pernah begitu, udah kenyang gitu. Begitu ini chefnya keluar dan dianggap itu tidak sopan. What's wrong? Ada yang nggak enak? Kalau kita kan ada yang tambah saus, Saus tomat, saus tomat, chili, chili, ya kan. Ada yang bawa kecap dari rumah. kecap. Kecap di Eropa itu artinya adalah saus tomat. Kecap? Ya, tomato kecap. Oh, kecap. Di sini Ya, benar. soy sauce ya. Soy Benar. sauce. Oh, benar. Kalau sini kecap kan soy sauce. Benar sekali. Ya, di Eropa itu artinya adalah saus tomat. Saus tomat. Jadi kalau bisa minta kecap nggak, yang keluar adalah saus tomat. Jadi Benar. sebenarnya nyebutnya adalah tomato kecap. Benar. Ini adalah brand kan, kecap. Ya. Tapi karena lama-lama sering dipakai, Ya. orang pikir, oke, kecap adalah saus tomat. Menjadi generic. Iya, menjadi generic. Benar sekali. Dan sudah pernah di sini coba misalnya di Indonesia, pertama kali minta kecap, misalnya coba Makti atau pedas di sini. Pedas ya? Pedas. Beda. Beda sekali karena adaptasi kan, adaptasi. Supermarket yang pernah masuk ke Indonesia apa? Carrefour. Bacanya apa? Carrefour. Carrefour ya. Carrefour. Karena ini dari Prancis loh. Bukan dari Amerika. Karena kita terbiasa bacanya Carrefour. Carrefour. Yang betul adalah Carrefour. 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 Betul ya? Benar sekali. Ada juga toko olahraga namanya Decathlon. 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 Terutama untuk pemain-pemain sepeda ya? Ada semua macam ada. Ya. Decathlon. Benar. Decathlon. Kemarin kita ke satu tempat, kita ke Decathlon, istri saya beli beberapa perlengkapan sepeda. Dan jangan lupa, ya, ingat Prancis, ingat Tour de Paris. Tour de France. Tour de France. Tour de France. Dengan juara-juaranya Bernard Arnault. Ya. Bernard Arnault. Wah, Benar. legend ya. Legend sekali. Biasanya kalau Tour de France musim panas di Prancis kan, bulan Juni, bulan Juli. Dan biasanya mereka punya itinerary yang keliling Prancis. Keliling Prancis. Naik ke atas Luar gunung. biasa. Naik ke atas, turun, lewat dekat laut, lewat di daerah Alp, misalnya di mana banyak. Alps, Alpen, we said it here. Yeah. Alpen ya? Alpen. Oke, Alps. Alp. Alpen. Iya, seru sekali. Gunung paling terkenal di sana? Gunung paling terkenal Mont Blanc. Mont Blanc. Mont Blanc. Yang paling tinggi di Mont Blanc. Eropa Barat Kenar. Ya, Mont Blanc. Mont Blanc. Blanc itu putih ya? Putih. Blanco.
Blanco. Blanco bahasa Spanyol. Mont Blanc, Gunung Putih. Gunung Putih. Ya, Gunung Putih. Mont Blanc, Riviera, Blanc. ya. Hein? Riviera, Riviera. Riviera. Riviera daerah bukan? Bukan. Ya? Normandie. Oh, Normandie. Normandie itu Normandie. pendaratan Perang Dunia ya. Perang Dunia, apalagi yang kedua kan? Yang kedua. Yang itu kedua. adanya di Perancis loh, Normandie. Normandie, benar. Terkenal. Benar. Dan di sana ada tempat memang luar biasa juga, namanya Mont Saint-Michel. Mont Saint-Michel. Mont Saint-Michel, seperti istana dari zaman dulu, tapi di tengah laut. Kalau lautnya naik, tidak bisa lewat. Jadi sekarang ada jembatan, tapi sebelumnya tidak ada. Jadi harus nunggu laut turun, biar bisa lewat. Mont Saint-Michel. Mont Saint-Michel, memang Ya. bagus sekali. One of the Grand Slam, French Open. French Open. Roland Garros. Roland Garros. Roland Garros. Roland Garros. S-nya dibaca. S-nya dibaca. Nggak Pengecualian. konsisten banget ya. Pengecualian. Roland Garros. Roland Garros. Itu salah Grand Slam yang menggunakan clay ya. Clay, benar. Clay. Tanah liat. Benar. Roland Garros. Suka tenis juga Mas ya? Suka. Ya. Lebih suka sepak bola, tapi suka. Sudah pernah di Roland Garros? Enggak. Jadi, belum pernah? Belum pernah. Belum pernah? Cuma lewat-lewat aja. Seru Tapi juga. juara-juara dari Roland Garros itu luar biasa. Luar Sekarang biasa. juaranya adalah Nadal ya. Nadal. Kalau Raja Tanah Liat. Benar. Kemarin Federer sudah pensiun Ya, juga. Roger Federer, Roger Djokovic. Djokovic. Ya, bukan Jokowi ya, Djokovic. Novak Djokovic. Benar. Itu Djokovic. jadi orang Jawa juga tuh, Joko. Jangan lupa ada seorang Asia yang pernah jadi juara French Open namanya Michael Chang. Michael Chang. Ya, Michael Chang. Michael ya, Chang. Oh, ya. benar. Ya, Benar ya. sekali. Kecil gitu, pendek gitu. Tapi bagus. Bagus ya. banget. Ada juga kalau pemain Prancis, Joe Wilfried Tsonga. Oh, ya yang hitam ya. Iya. Tsonga. Ya. Tsonga. Mhm. Dan Mukanya mirip Muhammad Ali. benar Ya. sekali, sama rambut pendek ya. Sama pendek, Benar. mirip sekali dengan the boxer Muhammad Ali. Benar sekali. Dan sekarang ada yang lain. Yannick Noah. Yannick Noah. Ya, saya mau sebut Yannick Noah. Luar biasa dia kan. Ini legend tuh, Yannick Noah. Yannick Noah. Dulu pemain tenis, Main tenis. juara Roland Garros juga. Dan setelah itu dia penyanyi di Prancis. Yannick Noah? Yannick Noah, Oh iya. penyanyi juga. Terus ada juga petenis Prancis yang perempuan siapa? Terkenal juga. Saya mendadak lupa tuh. Caroline ada lupa namanya. Iya ya. Cantik banget. Lupa namanya. Nanti balik. Cewek kita lupa ya mendadak. Tapi ada yang bagus Iya. ada. Ada. French Open. French Open. How we love French ya. Kalau sepak bola udah pernah ke stadion di Prancis? Belum. Belum? Cuma dari luar aja. Oh, dari luar ya. Dari luar aja. Parc au Princes ya. Parc des Princes. Parc de France. Oh, ya. udah pernah lewat ya? Lewat aja. Stade de France. Ya. Stade de France untuk timnas Prancis. Mhm. Terus ya di Lyon misalnya ada stadion baru sudah 3 tahun. Parc OL, Parc OL, Marseille le Vélodrome. Marseille. Vélodrome. Benar, Vélodrome besar itu juga. Besar. Oke, Matias. Terima kasih banget. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Ya, beaucoup. Sudah menjadi tamu saya. Semoga konten ini menjadi konten edukasi ya. Belajar bahasa lain. Saya ingat ya, buku saya itu Clavis Mundi. That's my book, to be released. Clavis Mundi Clavis Mundi. Mundi is mundial. Mundial, dunia. Clavis is kunci. Kunci dunia. So, ada pelaut Indonesia. This Indonesian sailor. He's the one yang bersama Magellan mencari Magellan. Pulau Maluku. Jadi we claim now yang the first circumnavigator. Pengeliling bumi pertama itu orang Indonesia. Orang Indonesia. Ya, makanya kita sebut Clavis Mundi. Kenapa Clavis Mundi? Karena dia ahli bahasa. Ya, jadi kalau Anda paham satu bahasa, Anda sudah membuka itu negara. You can speak French, you can communicate with French easily. Komunikasi memang penting sekali. Penting Jadi sekali. kalau bisa beberapa bahasa, awalnya dikasih tahu sama mamanya kan, karena dia, jadi saya tumbuh besar di Afrika. Oh, di Afrika? Di Afrika. Kota apa? Di Gabon. Gabon. Negara Gabon. 10 tahun lebih. Dan 1 tahun di Senegal juga. Wow. Jadi Senegal itu jajahan Prancis ya? jajahan Prancis juga. Oke, Gabon juga? Gabon juga. Jadi awalnya Portugis, terus habis itu Prancis. Prancis.
Prancis. Dan hari kemerdekaan Gabon sama dengan hari kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus. Benar. Oke. Dan mama saya masih di Gabon, tapi dari kecil dia bilang dia tidak bisa, misalnya bahasa Inggris, bahasa yang lain. Jadi tolong anak-anak saya belajar bahasa yang lain. Dan pastinya dari situ, jadi bisa beberapa bahasa Spanyol juga bisa, bahasa Portugis karena sudah magang di Brazil 3 bulan. Untuk komunikasi sama orangnya, saya pengen tahu kalau jalan-jalan ke negara yang lain, untuk belajar tentang budaya, komunikasi langsung sama orang dari negaranya, belajar bahasanya. Matias menguasai berapa bahasa sekarang? Indonesia, Inggris? Bahasa Prancis. Prancis pasti, ya. Inggris, Spanyol, Portugis sedikit bahasa Itali bisa mengerti, dan bahasa Indonesia. Bahasa Jawa, ya sedikit-sedikit. Sithik-sithik. Piye kabare ya, cite-cite ya. Martortun. Aku tresno karo kowe. Benar. Benar. Tapi saya pengen belajar juga. Kalau tidak offended, masih single? Masih. Ya. Pacarnya orang Indonesia atau bule? Mungkin bisa dapat di Indonesia ya. Ayo peluang. Ini jomblo yang available. Dan sekali lagi saya anjurkan Anda untuk follow Instagramnya Matias, namanya Cowok Prancis. Ya, Anda bisa mendapatkan banyak hal. Termasuk tadi yang kita perbincangkan, kita ngomong tentang makanan-makanan. Itu saya nonton, saya rajin karena saya pengen ngecek betul nggak bahasa Prancis saya. Ternyata banyak sekali salahnya. Banyak benar juga. Iya, dan I learn a lot from him. Ya. Enggak. Saya paling benar tuh Karim Benzema, karena baca Zinedine Zidane itu sama. Karim Benzema, benar. Dan kalau Anda ke Paris, banyak sekali imigran-imigran dari Afrika ya. Dari Afrika. Aljazair, ya. Tunisia, Maroko. Ya. Dan Afrika di bawah juga. Lagi misalnya, Djibouti ya, is it? Djibouti di Afrika juga, tapi biasanya kalau pemain bola dari sana nggak ada banyak. Ada dari Senegal, Côte d'Ivoire, Ivory Coast, Togo, Ghana, Nigeria, Gabon, Kamerun, banyak. Pernah satu masa timnas Prancis itu hampir semuanya hitam. Benar. Christian Karembeu, zaman-zaman itu ya. Karembeu, Patrice Evra, Patrick Vieira. Tapi mereka, patriotik sekali. Luar biasa. Saya lupa begitu nyanyi lagu kebangsaan Prancis, apa? La Marseillaise. Les Marseillais. La Marseillaise. Ada yang nggak bisa waktu itu. Oh ya? La Marseillaise. Ada banyak yang orang Indonesia yang bilang La Marseillaise mirip satu lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya. Katanya. Nanti bisa bikin konten. Paul Pogba, benar. Ya. Paul Pogba. Ivory Coast juga Prancis ya? Ivory Coast Prancis. Didier Drogba segala macam. Didier Drogba, Paul Pogba. Goalkeeper Bari bagus juga. Kone. Strikers banyak sih dari sana. Conte aslinya dari mana dia ya? Kayaknya dari negara Kamerun atau Kongo ya. Kongo. N'Golo Kante biasanya. Dekat Gabon. N'Golo Kante. Oke, merci beaucoup again ya. Matias? Merci beaucoup. Pak Semoga Helmi. Kita berjumpa. Satu hari kita akan jalan-jalan di Paris. Kalau Parisnya udah mulai memungkinkan. Sekarang it's not good for going there ya, karena lagi krisis energi, banyak strike ya. Ada beberapa pegawai-pegawai atau buruh-buruh yang meminta kenaikan gaji. Benar. Kenapa sih di Prancis sering sekali mogok ya? Airline. Dari lama ya. Tapi sering, mungkin dari budaya juga. Tapi sering kan, ikut-ikutan, apalagi biasanya di Paris, di jalan, tidak ke kantor atau berantakan semua di jalan kan. Sering demonstrasi. Suka banget demo. Sekarang kalau nggak salah ada gerakan yang kemarin mereka menyiram sunflower-nya karya Van Gogh. Ada aktivis gerakan Stop Oil untuk berhenti menggunakan oil fosil. Benar, di UK ya. Di UK ya? Di UK. Dan itu ke Eropa semua lah ya? Iya, semua kena. Dulu ada Mona Lisa dilempar kue sama orang yang pura-pura cewek ya. Pura-pura cewek, padahal cowok. Banyak sih, kalau Mona Lisa luar biasa juga. Itulah membuat Prancis makin colorful,
banyak sekali experience. Anda mau makan, Anda mau shopping, Anda melihat keindahan, very beautiful. Ya, dan Anda melihat budaya, ya, culture, luar biasa. Ya, ada juga yang ke sana hanya untuk nonton Moulin Rouge, nonton Lido. Moulin Rouge. Ini untuk orang dewasa aja ya. Oke. Kalau saya boleh nanya, apa yang Pak Helmy paling suka di Prancis? Apa ya? Kopinya. Kopi ya? Kopi ya. Padahal kopi dari Indonesia ya. Ngeteh gitu. Teh juga bukan dari Prancis lah. Jadi tapi duduk-duduk ngelihat keindahan orang jalan gitu ya. Pasang. Dan mereka teratur betul ya. Di Prancis nih, saya pernah. Karena kita kebiasaan. Kita minta tolong nanya jalan, habis itu kita lupa menyebut thank you atau merci, mereka akan ledek tuh. Merci. Ya, mereka sangat menjaga attitude. Attitude. Ya, attitude. Apalagi bonjour, Merci. 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 Itu ya wajib lah kata-kata terima kasih, selamat pagi. Itu penting. Kita kadang-kadang lupa. Saya pernah nih, Matias, waktu saya baru pulang dari Amerika. Di Amerika saja yang sangat liberal, itu adalah satu kewajiban tuh, keharusan. Kalau kita lagi buka pintu, ya, mall misalnya, atau toko, ya, kalau ada orang di belakang, kita harus tahan ya. Harus tahan. Harus tahan. Kalau di sini? Sini kadang-kadang enggak, kadang kita kejedot. Iya. Yang lucu, saya karena cukup lama di Amerika, saya lakukan itu dan orang yang masuk itu biasa aja tuh. Dianggap kita pelayan toko apa. Enggak mengatakan terima kasih atau apa. Benar. Itulah yang saya bilang adab yang harus kita pelajari. Ya, kita adalah bangsa yang sangat ramah, tapi kadang-kadang kita harus belajar juga. Pelajari. Ya, jangan sungkan untuk mengatakan terima kasih dan minta maaf. Sorry. That's keren. Keren. Ya, kita jumpa dengan tamu saya selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton Helmy Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.